terpercaya. Selamat pagi, apa kabar Anda? Saudara, tidak terasa sudah hari Kamis lagi. Itu artinya Anda akan bertemu dengan saya Edwin Darwis di Sapa Sulsel. Untuk edisi hari ini Kamis 23 November 2017. Walaupun sangat cerah dan semoga menambah semangat Anda di pagi hari ini. Nah, saudara, salah satu jenis ayam yang kini banyak diminati orang yakni ayam serama. Ayam yang mungil ini harganya bahkan ada yang sampai puluhan juta. Bentuknya yang mungil dan eksotik membuat ayam serama terlihat unik. Kabarnya semakin mungil, ayam serama ini harganya semakin meroket. Banyak pecinta ayam serama yang kemudian berkumpul dan bersama-sama menjalani hobi mereka untuk bisa memelihara ayam serama. Seperti teman-teman dari Makassar Serama Tim yang sudah hadir di studio kita di Sapa Sulsel. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Selain ada 2 orang, juga ada 1 ayam di sini ya. Ini ada namanya? Ada propeller. Siapa? Propeller. Propeller. Ya, Oke, propeller. namanya unik dan juga saya akan sapa dulu. Yang pertama ada Mas Ardi dan juga Mas Natas dari Makassar Serama Tim ya. Ya. Oke. Aduh, ini sangat unik sekali. Tapi mungkin bisa dijelaskan ya sih sebenarnya apa beda ayam serama ini dengan ayam-ayam lainnya gitu? Kalau ayam serama ini dia bobotnya kecil. Mhm. Nah, itu kan kita konteskan, dia minimal di bawah dari 500 gram. Di bawah 500 gram Ya. itu kecil Kecil, sekali ya ya. dibanding ayam-ayam yang biasa kita beli. Dibanding dengan ayam KT atau ayam lainnya, dia ayam serama ini sombong. Dia membusungkan dada dan bergaya. Jadi memang dibilang ayam sombong Ya, karena ayam sombong. bentuk tubuhnya yang membusungkan dada seperti dada. itu. Ya. Tapi ngomong-ngomong, ayam serama ini asalnya dari mana sih, Mas Natas? Dari Malaysia. Oh, Iya, dari Malaysia. jadi ini memang bukan dari Indonesia ya. Habitat aslinya itu Di banyak kan Malaysia. di Malaysia. Malaysia. Jadi gimana dong untuk mendatangkan ayam-ayam ini serama ini ke Makassar misalnya? Sekarang di Indonesia ini sudah Oke. banyak. Jadi ini kita datangkan dari Siak, Perawang, dari Riau. Kita datangkan ini ayamnya. Termasuk dari indukan atau bapaknya ini sekarang dia ayam yang terbaik di nasional. Oke. Ya. Sekarang lagi jalan-jalan di depan saya. Ya. Kayaknya udah mulai explore studio kita ya. Oke, tapi susah nggak sih untuk dapatin ayam serama ini, Mas Natas? Ini susah-susah gampang juga. Mm. Jadi kadang kita kayak ayam saya ini bapaknya juara nasional seluruh Indonesia. Wow. Dan juga dia sudah of the years juara champion 1 tahun ini. Dan itu memang semakin banyak itu tadi juara di mana-mana itu semakin mahal pasti ya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau balik lagi dari Malaysia, apakah sekarang sudah tidak dikembangkan di Indonesia atau memang sudah mulai banyak gitu di Indonesia? Kalau di Indonesia sudah banyak. Sudah mulai banyak. Ya, mulai banyak. dia dari Sumatera, Jawa yang dominan. Terus kita ini mulai berkembang di Sulawesi itu 3 tahun belakangan Oke. Ya. Jadi akhirnya Makassar Serama Tim ini terbentuk. Iya. Sekarang udah ada berapa banyak anggotanya? Anggota 20-an orang. Lumayan banyak Iya. ya, dan itu masing-masing pasti sudah memiliki ayam ini. Ayam, Tapi ya. kan kalau sepintas kan mungkin orang melihatnya seperti ayam kate gitu kan. Iya. Perbedaan signifikan, apa yang bisa membedakan antara ayam kate dan ayam serama ini? Perbedaan signifikannya ayam KT itu dia lebih kepala ke depan, ekornya memukul kepala ke depan. Jadi dia agak tunduk dia jalannya. Jadi kayak gini ya, Ya. nungging Iya, ya, nungging. depan. Bobotnya juga dia agak berat kalau ayam KT. Ini dia Cuman 300. serama, kepalanya yang ke belakang, ekornya ke belakang. Jadi dia membusungkan dada yang signifikan. Nah, kalau kita ngeliat ayam serama ini, apa sih faktor-faktor yang bisa dibilang ayam ini nih keren dan bisa membuat dia semakin mahal gitu? Nah, dia kita lihat dari penilaiannya dia, gayanya di meja dia. Oke. Dia semakin bergaya, semakin sombong, maka semakin bagus. Dia itu kalau di meja, dia berjalan kayak catwalk. Modelnya. Jadi emang selain ayam sombong juga bisa dibilang ayam model ya. Iya, karena kita jalan secara catwalk. Ini dia nih. Penilaiannya itu kita lihat dari balungnya, jenggernya, gaya, Ya, lihat dong. sayapnya, ekornya. Dia lagi mengangkat 1 kaki loh. Ya.
ketahuan kalau dia lagi di shoot ya. Dia mungkin lagi tahu kalau dia lagi muncul di TV live di Sapa Sultan dan dia mengangkat. Ini emang salah satu gayanya ayam selama. Iya, salah satu gayanya. sama Dia kebas. kebasnya di meja. Oh. Itu salah satu poin tambahannya dia. Nih dia tahu nih dia lagi seolah lagi dinilai ya. Ya, Oke. dinilai. Tapi untuk kontes sendiri, apakah memang sudah sering ada kontes di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan gitu? Sulawesi ini kita baru-baru bulan lalu ya. Kita adakan 2 kontes, satu yang regional bulan lalu tanggal 29. 29 Itu sama yang tanggal kita 12. sendiri regional MST. Mhm. Terus tanggal 12 bulan 10 ini di Celebes Cup 2. Itu tingkat nasional yang Celebes Cup 2-nya. Oke, jadi Makassar. ternyata juga sudah besar ya karena Ya, sudah ada besar. tingkat nasional Tingkat juga. nasional, ya. Oke, ngomong-ngomong yang ini nih udah menang berapa kali yang ayam ini nih? Sudah 3 kali ya, bro. 3 kali. 3 kali. 3 kali menang. Itu Iya. tingkat apa aja? Ya, regional dan Regional sama nasional. nasional. Nah, udah tingkat nasional artinya udah mahal dong. Ya. Kalau boleh tahu mungkin yang di rumah begitu ngelihat ayam cantik ini ya, ayam selama ini kepikiran buat punya gitu kan. Biasanya kalau yang udah menang kayak gini itu biasanya dibanderol dengan harga berapa sih? Kalau yang sudah menang kayak gini, bandrolnya itu sekitar 8 jutaan. ternyata. Wow, Sampai mahal 10. ya. Ya, Udah kayak sudah harga up, ya. ya, sampai 10 Amin, juga. itu dia. 10. Udah kayak harga iPhone aja ya. Oke, kita akan kembali bahas tentang bagaimana sih Makassar Serama Tim yang mereka adalah orang-orang yang cinta dengan ayam serama yang lucu ini dan juga seperti apa sih kontes-kontes yang sering mereka ikuti. Sapa bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan saya juga masih bersama dengan teman-teman dari Makassar Serama Tim. Mereka adalah pencinta ayam serama dan masih ada Mas Ardi dan juga Mas Natas. Kalau tadi sudah ada propeller ya, yang ternyata namanya berasal dari profesi. Profesi. Oh, Mas Natas. Oke, selain propeller yang hadir di studio kita bersama dengan Mas Natas dan Mas Ardi juga katanya ada satu lagi ya, Iya. ada Cybertron. Cybertron. Ini bukan robot ya, tapi Iya. ayam. ayam serama. Ini dia kita munculkan. Ini ada kandang khususnya di samping tadi di bawah ya. Wow. Nggak kalah cantik, tapi kayaknya agak lebih gede dikit ya. Iya. Perasaan saya. Iya. Oh, emang kayak gitu Bobotnya benar. agak berat dibanding ini. Oke, Cybertron lebih apakah lebih tua atau emang bobotnya lebih Dia gede? memang agak gede bobotnya, lebih tua juga. Oke. By the way, ngomong-ngomong perawatannya gimana sih ini ayam-ayam ini? Ya, perawatannya seminggu paling kita kasih vitamin 2-3 kali seminggu. Ada vitaminnya Ya, juga. ada Oke. vitaminnya. Terus perawatannya seperti mandi jemur ya, 2 kali atau sekali seminggu kita lakukan. Mandi jemur itu Ya, sekali panas sampai 2 kali matahari, ya. seminggu. Oke. Ya. Susah nggak sih? Maksudnya dibanding dengan ayam-ayam pada umumnya, perawatannya apakah ini susah? Ada yang memang khusus dibanding ayam-ayam lainnya? Mungkin ada suntik apa gitu atau mungkin harus diapain, harus dipijat atau apa gitu? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Ya, kalau sistem pijat tidak ada karena memang dia dari keturunannya. Oke. Kalau memang dia bapak induknya sudah seperti itu, maka tidak jauh anaknya akan seperti itu. Tapi kadang juga bapak induk bagus, tapi anaknya yang jelek. Oke. Tapi pernah nggak ada kejadian misalnya ada apa ya perkawinan gitu antara ayam serama dengan ayam jenis lain gitu? Nggak boleh ya? Ada karena tapi proses lama. Ini kan Oke. asalnya dia dari perkawinan antara ayam silki dan ayam kapan Malaysia. Itu proses sekitar 17 tahun baru dia dapat yang serama ini. Oh, lama ya? Iya, lama. Akhirnya muncul ayam serama ini. Makanya serama ini yang kita silang-silangkan sampai sekarang. Oke. Saya ke Mas Natas, yang apa tadi ini kan katanya udah ditawar sampai 10 juta gitu ya? Ya. Oke. Ada berapa banyak sih Mas ayam seramanya?
ada cuman 2 pasang aja Dua sih pasang. baru. Awalnya itu ngelihat di mana, terus kenapa akhirnya tertarik dengan ayam serama ini? Kan banyak juga mungkin yang bisa dipelihara gitu. Kenapa ayam serama milihnya? Awalnya itu saya lihat tetangga Oke. pelihara kate. Makanya saya search di Google ngelihat ayam serama ini, makanya saya cari-cari bagaimana cara mendapatkannya. Oke. Saya lihat di OLX, Oke. cari ayam serama. Oke. Dan itu awalnya beli berapa? Sampai dengan bisa seharga ini? Awal-awalnya cari ayam serama itu harganya bervariasi sih. Oke. Kalau yang standar berapa sih biasanya, Mas? Kalau yang anakan itu umur 1 bulan atau di bawah 1 bulan itu antara 500 ya 800. sampai jutaan lah. Oke. Itu gitu. kita dari breeder-breedernya itu nilai dari gayanya. Semakin bagus dia bergaya maka harga ayamnya akan semakin Aduh, mahal. jadi emang ada apa ya penilaian khusus ya. Ya. Semakin dia bergaya, semakin dia keren gitu itu Ya. semakin mahal juga. Ya. Tapi ada nggak sih budget khusus yang memang teman-teman biasanya yang Makassar Serama Tim ini atau yang pemilik ayam serama ini siapkan khusus untuk memelihara ayam ini? Karena kan kayaknya ayamnya bagus, nggak mungkin dong perawatannya biasa-biasa aja. Kalau saya pribadi ya ada. Kita mm. siapkan memang tiap bulan. Biasanya berapa banyak yang harus dibutuhkan setiap bulan untuk bisa memelihara satu ayam serama ini? Nggak banyak juga, cuma ini kan makannya dia kecil, jadi konsumsi pakannya itu paling sedikit sekali. Jadi saya hanya menyiapkan sekitar 200.000 lah. Sampai 500. Ya, Sebulan ya? Itu tergantung dari jumlah ayamnya di rumah. Oke, Semakin oke. banyak juga akan semakin besar biayanya. Semakin banyak ya, Iya. dan juga semakin apa bergaya mungkin ya. Bergaya, iya. Ini jantan atau betina? Jantan. Dua-duanya jantan ya? Jantan semua. Oke, dengar kabar katanya nggak boleh satu meja gitu ya kalau ayam ini ya? Iya, berkelahi. Rentan. Ya. Oke. Jaga Aduh. Ya, ini dia ya 2 orang yang keren ya. Boleh dilihat 2 orang ini. Jadi ini mungkin karena sama-sama sombong ya ayamnya ya. Jangan gini Mas, kasihan ntar. Saya agak ngeri kalau mereka tiba-tiba berantem. Soalnya takut bulunya rontok, kan mahal harganya. 10 juta loh. Saya nggak sanggup bayar nanti. Oke. Apakah memang rutin juga ada pertemuan teman-teman dari Makassar Serama Tim ini untuk weekly atau monthly gitu? Weekly biasanya. Itu ngapain aja sih kalau ketemu? Ngobrol-ngobrol tentang ayam, ya paling cerita anakannya ada nggak, Oke. banyak atau bagaimana. Anak-anak itu anak gimana ayamnya, maksudnya? Oke, yang maksudnya hasil dari. asramanya. Tapi umumnya orang-orang tuh melihara apa sih, betina atau jantan? Atau emang biasanya dua-duanya biar ada Ya, peranakan? sepasang. Lebih dominan kalau kita itu lebih banyak betinanya. Oh gitu. Karena produksinya sedikit. Dari 7 telur 8 yang dihasilkan mungkin 2 atau 1 saja yang jadi. Oh gitu. Ya, makanya ini yang gampang-gampang susah dari serama itu. Kita lihat dia ini beberapa foto-foto ya. Iya. Ini mungkin kontes-kontes ya. Ini yang waktu acara di Benteng Rotterdam. Oh, jadi selalu rame seperti Ya. ini. Ini- Ketika ada kontes ayam serama. Iya. Ini acara pertemuan komunitas hewan di Oke. Rotterdam. Dan ini, lihat dong, ini memang satu ayam satu meja ya. Iya. Jangan pernah dicoba untuk membuat mereka dalam satu meja, karena akan berantem jadinya. Iya. Oh ini totally Anakan. putih ya? Iya, Betina. anakannya. Anakan betina. Anakan. Oh ini masih betina. anak. Iya, Ini anak, iya. berapa bulan? Ini 1 bulan. Kalau yang di meja ini yang Cybertron Ini sekitar 1 tahun. 1 tahun, Iya. berarti lebih tua dibanding dengan Propeller. propeller ya? Iya. Oke. Rentan waktu mereka hidup itu berapa lama sih? Yang ada sekarang ini 11 tahun. Oh, Kalau lumayan saya lama nggak sih ya. salah ada di Jogja ayamnya. Di Mm-mm. sini ada yang 6 tahun sudah. Oke. 6 tahun sudah ada yang memiliki ya. Iya. Dan itu pasti harganya semakin mahal kah? Apakah semakin tua semakin mahal atau semakin tua biasanya malah turun harganya? Ya, karena semakin tua kan dia sudah kurang bergaya dia agak berat, dia agak oke, lambat. Sama lah oke. kayak kita manusia. Oke. Sudah Jadi kurang katanya- produktif. Ya kurang produktif. Oh, kurang dia. produktif Kalau juga. sudah tua. Jadi semakin tua, semakin tidak produktif lagi dan Iya. tidak terlalu bergaya. Jadi makanya harganya turun ya. Iya. Oke. Kita akan kembali bahas bagaimana sih keseruan dan juga kita masih akan bermain dengan teman-teman saya selain Mas Ari dan juga Natas juga dengan 2 ayam serama yang hadir di studio kita ya. Tetap bersama kami di Sapa Sosial.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sosial. Saya Edwin Darwis masih bersama Anda dan juga dengan dua ayam serama, ada Cybertron dan juga siapa namanya satu? Propeller. Ini dia baling-baling kapal. Karena sesuai dengan pemiliknya, sesuai dengan kesukaan dari pemiliknya. Oke, ngomong-ngomong untuk awas jangan berantem. Ini hampir udah kelihatan udah mau berantem karena kan mungkin sama-sama diamanin aja deh Mas, takut berantem. Iya. Karena mungkin ada ayam sombong, jadi mereka yang merasa daerah kawasannya ini ya, diganggu. Tapi ngomong-ngomong kalau soal di rumah perawatannya gitu kan, selain tadi membutuhkan sekitar 200 hingga 500 ribu rupiah untuk perawatan. Iya. Bagaimana dengan kandangnya? Terus lingkungannya harus seperti apa biar mereka tuh juga tumbuhnya bagus gitu? Gimana sih Mas Natas atau Mas Ardi, boleh deh? Kandangnya itu ukurannya per boxnya itu 50 kali 60, tinggi 60 sampai 70. Itu umumnya kayak gitu ya? Iya, senti, ya. Oke. Terus nggak boleh digabungin? Jantan nggak digabungkan. Jangan sampai ya di sini aja berantem ya, apalagi dalam kandang ya. Tapi kalau betina boleh ya? Boleh kalau betina. Oke. Terus tadi kan Mas Ardi bilang kalau misalnya ayam ini memang rentan karena agak susah untuk memiliki keturunan gitu kan. Faktornya apa sih Mas yang akhirnya biasanya kalau dari 10 gitu hanya 2-3 yang menetas? Bodi dari ayam serama yang betina itu kecil, jadi daya tampung untuk aramnya itu sedikit. Yang dihangatkan itu banyak. Buah, pinrang, sidrap, palopo, sampai di daerah Luwu, Malili ada semua. Oke. Saya ke Mas Natas lagi. Mas Natas kan sekarang punya 2 gitu kan, punya 2 ayam serama. Kira-kira pengen nambah lagi? Biasanya pengennya yang kayak gimana sih? Yang idaman atau mungkin yang diimpikan ayam seramanya kayak gimana yang kalau gitu? diidamkan sih maunya yang bisa dapat juara BOB, Best of the Best. Best of the Best itu apaan? Mungkin bisa dijelaskan. Best of the Best itu dia terbaik di antara ayam-ayam yang ada. Kriterianya harus apa? Kriterianya itu kan ini di kontes itu ada beberapa kelas, ada jantan remaja, jantan muda, jantan tanpa lawi, dewasa A, jantan dewasa B. Semua yang juara-juara 1 dari kelas-kelas ini akan dipertandingkan di kelas Best of the Best. Oke. Jadi pertandingan antara para jawara. Jawara kan kembali di ini ya, diadukan kembali. Oke. Itu durasi waktu sekitar 5 menit di Best of the Best. Yang terbaik gayanya di situ yang dipilih sebagai yang Best of the Best-nya. Oke. Dan ini mungkin someday harus bisa jadi Best of the Best ya. Ya, karena kan dan Propeller ini kita jaga stamina ayamnya. Karena biasanya durasi 5 menit atau malam dia main, dia sudah agak capek. Emang kayak lagi show juga ya, kayak manusia ya. Oke. Nah, Mas Ardi dan juga Mas Natas, kalau melihat secara umum di Makassar, itu gimana sih antusias masyarakat dengan ayam serama ini? Apakah memang sudah mulai banyak yang melihara seperti hewan-hewan ayam yang yang biasanya ayam kate, atau memang masih unlimited gitu kalau secara umum di Kota Makassar? Kalau Kota Makassar umum juga sudah banyak, Mas. Karena kita lihat dari animonya para teman-teman yang di kontes-kontes baru-baru ini termasuk cukup ramai sekali. Jadi sudah banyak sekali saya rasa yang punya di Makassar. Dan tapi yang join ke klub juga sudah lumayan banyak ya? Ya, lumayan. Cuma adalah beberapa mungkin yang masih malu-malu. Oke. Jadi sekali lagi nih mungkin satu lagi ya, hobi baru gitu ya di Kota Makassar ya. Kalau biasa kan ada ayam kate atau biasanya ada ayam kampung gitu ya. Ini sekarang ada satu ayam serama yang ternyata uniknya bukan dari varietas Indonesia ya, tapi dari Malaysia. Tapi kalau ngomong-ngomong karena jauh gitu, di Makassar susah nggak sih dapatnya, atau di Indonesia ini lebih umumnya? Apakah memang harus datangkan langsung dari Malaysia, tapi sekarang udah ada peternakannya sendiri? Kita semua yang di MST ini rata-rata kita sudah ternak sendiri masing-masing. Oke. Jadi udah mulai dijual-jual juga gitu ya? Kalau ada yang berminat cocok dengan harganya ya dijual. Kalau biasanya yang paling kecil gitu ya, mungkin yang paling murah sebelum yang paling mahal, itu biasa sih berapa harganya untuk mungkin pemirsa yang berminat, tapi aduh mahal banget kalau 10 juta kan ya sanggup beli misalnya. Biasanya yang kecil-kecil dulu. Kalau yang kecil itu sekitar 500-an satu ekor. Masih bisa 500.000 ya. 500.000 satu. Itu berapa bulan biasanya? Itu di antara 0 sampai sekitar 1 bulan lah. Oke. 2 minggu sampai 1 bulan.
Oke, tapi secara umum Mas Natas dan juga Mas Ardi, susah nggak sih memelihara ayam ini? Yang dirasakan selama ini Mas Natas gimana? Susah lah. Susah ya? Iya. Karena buat membentuk dia ini harus dari faktor genetik. Harus genetik. Jadi ya kalau mau kita bilang kita beli anakan, Iya. untung-untungan cerita. Oh, kadang-kadang ada yang bagus, ada yang enggak Iya, ya. iya. Oke. Tapi ngomong makanannya makan apa sih? Apakah ada perbedaan dengan ayam-ayam lainnya gitu kalau pengen juga membentuk satu karakter yang bagus, yang modelnya bagus gitu. Ada nggak sih faktor makanan juga? Kalau makanan enggak ya, paling dari konsumsinya dia makan pur sama ayam-ayam yang Oh, lain. sama Ya. Tapi normalnya. kita pakai makannya untuk yang kalau di ayam Bangkok kan itu untuk anak ayam. Jadi kita pakai itu dari anakan serama sampai dewasa. Oke. Tapi emang seru ya memelihara ayam serama ini ya. Iya. Ada kesenangan tersendiri ya. Ada kesenangan Ngomong-ngomong ini teman-teman dari Makassar Serama Tim ada base camp-nya atau mungkin bisa ada sosial media yang bisa dilihat-lihat gitu untuk atau pengen join mungkin pemirsa itu gimana caranya? Bisa langsung di base camp di mana? Jalan Tinumbu, Lorong 166B, dekat Pasar Panampu. Oke, itu boleh gabung siapa aja ya? Kalau di komunitasnya kita rame di FB. Oke, Facebook. Komunitas pencinta ayam serama Makassar. Oke. Komunitas pencinta Makassar. Ayam serama Makassar. Itu di Facebook ya. Facebook. Silakan dicari juga. Terakhir deh tips untuk pemirsa Sapa Sulsel yang mungkin ingin memelihara ayam serama, harus gimana, harus memilih kayak gimana dan juga merawatnya seperti apa, singkat. Kalau tipsnya sih, kalau awal ya cari saja dari yang breeder yang sudah ada nama lah di dekat-dekat daerahnya masing-masing. Karena kan tiap daerah sudah banyak. Jadi keturunannya jelas. Jadi kita sampai dewasanya bisa juga menghasilkan keturunan-keturunan Kayak nyari jodoh ya, harus jelas keturunannya gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Ardi dan juga Mas Natas dari Makassar Serama Tim sudah hadir bersama kita, dan juga teman-teman ada Cybertron dan juga Propeller yang sudah menghibur, udah mengacak-acak studio kita ya. Tapi seru banget, mereka lucu sekali. Semoga ini jadi satu inspirasi lagi mungkin untuk Anda yang ingin memelihara ayam-ayam yang lucu ini. Nah, tiba saatnya saya Edwin Darwis pamit undur diri. Berterima kasih atas perhatian Anda. Namun pastikan Anda selalu bersama kami di Kompas TV, independen terpercaya dengan beragam informasi lainnya di sejumlah acara-acara, khususnya di Sapa Indonesia saat lagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Sampai jumpa.